Dan para ulama sepakat bahwa melafazkan niat itu adalah perbuatan yang bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan. Maka ikutilah sunnah dan janganlah berbuat bid'ah. Masih bro, ya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara yang berbahagia, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang talafud niat, melafadzkan niat baik dalam sholat ataupun dalam wudu atau seperti nawaitul wudu'a. Ini maka ketika mengenai hal ini kita kembali kepada ulama salaf. Ulama salaf dalam bidang hal ini adalah aimatul arba'ah. Ulama imam 4 madhab. Di antaranya adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama 4 mazhab sepakat bahwasannya talafud, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Baik Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi bagi Imam Malik sendiri ditinggalkan lebih utama, kata Imam Malik. Kalau bagi orang yang was-was dalam niat, karena ada beberapa orang yang ketika niat itu was-was susah, maka menurut Imam Malik disunnahkan melafadzkan niat bagi orang yang was-was. Sebagaimana kita ketahui, sepakat ulama ahli fikih mengenai tempat niat itu, mahalun niat adalah fil qalbi, di hati. Letaknya niat itu dalam hati. Begitupun ulama fikih sepakat bahwasanya talaffuzun niat hukumnya sunnah. Kita bisa dapat temukan referensinya di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Wahbah Zuhaili. Di situ ada satu bab menjelaskan judul besar Ara'ul Fuqaha'i fin Niyyati. Bagaimana pendapat ulama ahli fikih mengenai niat. Saya bacakan referensinya. Pertama, qala al-Hanafiyatu. Pendapat mazhab Imam Hanafi. Di sini ada redaksi wala yushtaratu dzikru bil lisani. Tidak menjadi syarat niat itu harus diucapkan dengan lisan, tidak menjadi syarat. Wa inna ma yustahabu i'annatan bil qalbi, akan tetapi pastinya itu disunnahkan karena dapat membantu kepada hati, membimbing hati di dalam niat. Makanya orang ada yang sholli fardhu zuhri atau nawaitul wudu'a, itu tujuannya diucapkan dengan lisan agar membimbing kepada hati karena letaknya niat dalam hati menurut pendapat madhab Imam Hanafi. Kemudian bagaimana pendapat Imam Maliki? Menurut pendapat madhab Imam Maliki, wal aula tarku talaffudzi biha, yang lebih utama adalah meninggalkan melafadzkan niat menurut pendapat madhab Imam Malik. Illa al muwaswisu, terkecuali orang yang waswas, fayustahabu lahu at-talaffudzu, maka disunnahkan bagi orang yang was-was itu melafadzkan niat. Liyadhhaba anhul labsu, agar hilangnya daripada orang tersebut adalah labsu, kekeliruan daripada hatinya di dalam niat. Karena memang ada kasusnya orang yang was-was, sehingga bagi orang yang was-was, bagi pendapat mazhab Imam Maliki disunnahkan untuk talafud, mengucapkan melafadzkan niat. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, jelas pendapat mazhab Imam Syafi'i di sini an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fa'lihi. Niat itu adalah menuju akan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Wa mahaluha al-qalbu, akan tempatnya niat adalah hati. Wa yundabu an-nataqu biha ubaidat takbiri, disunnahkan mengucapkan niat menjelang takbir ketika sedang sholat, ketika mau melaksanakan sholat. Jelas, karena memang pendapat yang digunakan kebanyakan mayoritas ulama di Indonesia adalah pendapat Imam Syafi'i, terkecuali Wahabi. Bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal? Maka pendapat Imam Ahmad bin Hanbal di sini dijelaskan wa mahalluha al-qalbu wujuban, tempatnya niat itu dalam hati, wajib niat di dalam hati. Wal lisanu istihbaban, sedangkan mengucapkan dengan lisan talaffuzun niat itu hanya istihbab, sunnah hukumnya. Maka melihat daripada referensi-referensi tadi dapat diambil kesimpulan ketika mentalaffuzkan niat itu hukumnya sunnah, mengikuti pendapat salafus soleh, terkecuali orang yang mengatakan mengikuti manhaj salaf, salafnya salaf serampangan, tidak mau menerima pendapat yang bertentangan dengan mereka.
itulah yang disebut dengan golongan Wahabi atau Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat Al-Fakir sendiri, umumnya bagi teman-teman sekalian yang mengambil istifadah daripada video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.